Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, kawan-kawan dan ibu dosen yang terhormat. Atas potensi utama. Di sini kami kelompok 5, terdiri dari beberapa orang, ada 7 orang. Pak Kelvin, Bu Amuna, Pak Dipo, Pak Aditya, saya sendiri, Pak Fikrul, dan Pak Khairul. Pak Khairul. Di sini kami ingin mencoba menjelaskan atau berbagi sedikit tentang algoritma multinomial naive Bayes, uh, yang mana algoritma ini merupakan bagian dari probabilitas yang akan atau yang diberikan tugas pada kami. Kami coba menjelaskan. Ya, silakan Pak. Untuk pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, nanti akan selanjutnya mekanismenya akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok saya. Di sini saya akan coba menjelaskan apa itu klasifikasi atau classification dalam bahasa Inggris. Klasifikasi adalah teknik untuk menentukan kelas atau kategori berdasarkan atribut yang diberikan. Jadi si klasifikasi ini dia menentukan kemana arah tujuannya. Kita udah tahu ya. Kalau misalnya klasifikasi, di sini ada contoh dua contoh gambar, yaitu klasifikasi biner dan klasifikasi banyak kelas. Kalau dia klasifikasi biner atau binary, dia biasanya hanya bisa mengklasifikasikan dua jenis kelas, misalnya jika iya atau tidak itu. Contoh kecil misalnya kita menggunakan algoritma if ya, atau misalnya percabangan seperti itu, ataupun yang lain juga bisa. Jadi contoh jika nilainya segini maka lulus, jika kurang dari segini maka tidak lulus. Jadi kalau dia klasifikasinya menghasilkan dua kategori, itulah disebut dengan klasifikasi biner. Klasifikasi yang menghasilkan dua kategori disebut klasifikasi biner, binary classification. Nah, meskipun di sini contohnya itu gambar, jadi klasifikasi itu bisa banyak contohnya, bisa nanti gambar ataupun nanti yang akan dijelaskan yaitu tentang klasifikasi kata atau teks. Jadi nggak hanya gambar, klasifikasi itu bisa menggunakan banyak tergantung data yang digunakan. Sedangkan klasifikasi yang menghasilkan tiga kategori atau lebih disebut multi-class classification atau klasifikasi banyak kelas. Jadi multi-class classification itu yang bisa dia lebih dari dua kelas, dia bisa mengklasifikasi atau memisahkan kelas-kelas lebih dari dua. Nah, karena eh, dia klasifikasi, maka klasifikasi itu butuh yang namanya atau data awal ya. Artinya dia sudah ditentukan kelasnya karena kita hanya ingin memisahkan ke kelas mana yang dia masuk. Itu klasifikasi berbeda dengan nanti yang lain. Nah, kalau dia klasifikasi sifatnya adalah telah diketahui kelasnya, jadi kita mengambil data yang mana akan dimasukkan ke kelas mana. Jadi perbedaannya kalau klasifikasi biner dia menghasilkan dua kategori, kalau dia klasifikasi multi kelas atau banyak kelas dia menghasilkan lebih dari dua kelas. Klasifikasi multi kelas bertujuan untuk membedakan dua kelas yang berbeda. Contoh, klasifikasi buah semangka atau apel, klasifikasi laki-laki atau perempuan. Jadi meskipun nanti di sini dia contohnya apa ya, artinya hasilnya dua gitu kan, tetapi sebenarnya multi kelas itu bisa menghasilkan
dua kelas yang berbeda gitu. Berbeda tadi ya, kalau misalnya dia tidak multi kelas atau binary, dia sudah tahu hasilnya itu satu gimana. Tetapi dua kelas yang berbeda ini dia udah ditentukan ciri-cirinya misalnya, atau dia udah dijelaskan kelasnya itu seperti apa, misalnya semangka dan apel. Kalau semangka seperti ini kelasnya, kalau apel seperti ini. Nah, kalau dia termasuk semangka, kalau dia diklasifikasikan dan termasuk semangka, maka masuk semangka. Kalau dia diklasifikasikan masuk apel, maka dia masuk apel, ataupun enggak keduanya gitu, ataupun dia tidak semangka ataupun tidak apel. Bisa juga klasifikasi multi kelas ini untuk membedakan kelas yang berbeda, kelas laki-laki atau perempuan, kelas email spam, apakah dia spam atau tidak, dan lain-lain. Pada kasus klasifikasi email sebagai spam atau bukan, pertanyaan diajukan adalah apakah email ini adalah spam. Jadi poin utama dalam klasifikasi, contoh dalam klasifikasi spam, dia itu akan bertanya atau akan mengambil fitur-fitur apa yang dikatakan email itu sebuah spam. Misalnya jika email itu berasal dari domain yang tidak jelas gitu, misalnya domain yang gratisan, itu kan salah satu parameter untuk menentukan apakah email itu termasuk spam. Nah, jadi klasifikasi itu tadi seperti itu, nggak hanya untuk gambar, meskipun tadi di slide sebelumnya dicontohkan gambar, tapi di klasifikasi ini banyak contohnya. Tadi kita bisa juga mengklasifikasikan teks seperti ini, misalnya apakah email itu spam atau tidak. Ya, Pak. Klasifikasi biner bertujuan untuk membedakan objek menjadi tiga ya. Mungkin ini sedikit agak tadi ya. Yang di sini maksudnya mungkin klasifikasi dari multiclass. Ya, mungkin setelah ini siapa yang pada Pak Hirol tadi? Oke, bisa saya lanjutkan. Ya. Untuk penjelasan selanjutnya tentang classification. Ya, di sini kita buat contohnya itu adalah dataset iris. Klasifikasi biner bertujuan untuk membedakan objek menjadi 3 kelas seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi atau lebih. Nah, pada contoh pada dataset iris kita buat terdapat ada 4 kelompok atribut ya, yaitu panjang sepal, lebar sepal, panjang petal dan lebar petal. Itu bisa kita lihat di tabel di slide selanjutnya. Yaitu untuk tabel yang di bawah, slide selanjutnya terdapat 3 kelas, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Kelas adalah kategori atau jenis yang terdapat pada dataset. Dalam hal ini, pada dataset terdapat 3 kelas, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Bisa kita lihat di contoh gambar di slide. Nah, di situ ada tabel ya, tabel kelas label dan juga ada gambar sepal, petal, dan untuk selanjutnya slide selanjutnya tentang klasifikasi juga. Definisi pengklasifikasian adalah sebuah fungsi yang bersifat prediksi dan menggolongkan data item tertentu ke dalam sebuah kelas. Sebuah pengklasifikasian dibuat dari sekumpulan data latih dengan kelas yang telah ditentukan dan dikenal ciri-cirinya sebelumnya. Nah, multinominal naive Bayes
adalah merupakan salah satu metode pada probability reasoning. Algoritma multinomial net bias bertujuan untuk melakukan klasifikasi data pada kelas tertentu. Oke, jadi mungkin kita dapat contoh yaitu dataset iris ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang Pikrul ya, atau Pak Kelvin ya. Ya, saya Pak. Iya. Oke. Jadi saya akan mencoba memaparkan tentang algoritma multinomial net bias. Nah, jadi apa itu algoritma multinomial net bias? Metode multinomial net bias atau algoritma multinomial net bias itu merupakan variasi lain dari algoritma net bias. Jadi pada algoritma multinomial net bias ini kita mengasumsikan bahwa semua atribut itu saling bergantung satu sama lain. Jadi mengingat konteks kelas dan mengabaikan semua dependensi antar atribut. Nah, dapat Anda lihat pada persamaan di bawah itu adalah P buka kurung C tutup kurung sama dengan kon C tambah K per N tambah K dikali kelas. Jadi di mana dari rumus di atas itu mempunyai keterangan yaitu P merupakan probabilitas dari variabel C. Sedangkan kon C adalah jumlah kemunculan dari sampel. Sampel yang dimaksud adalah sampel C. Nah, untuk K adalah nilai parameter. Nah, selanjutnya itu ada nilai N. N adalah jumlah total kejadian dari sebuah sampel. Nah, jadi jumlah kejadian yang ada di dalam sampel C itu dimasukkan sebagai nilai N. Selanjutnya adalah kelas. Ya, dari namanya kelas kita juga udah bisa menyimpulkan ya bahwasannya kelas itu adalah jumlah kelas pada sampel. Oke, untuk selanjutnya pada algoritma multinomial net bias jumlah atribut yang sudah diberikan di kelas ditambah 1. Dan dibagi dengan jumlah kelas tertentu ditambah dengan hasil kali antara jumlah atribut dikali 1. Selanjutnya itu adalah berikut merupakan persamaan untuk menghitung nilai P buka kurung W garis C dengan menggunakan Laplacian smoothing. Nah, jadi persamaannya itu adalah P buka kurung WC tutup kurung sama dengan kon ditambah K per kon C ditambah V dikali 1. Nah, jadi dari persamaan di atas itu mempunyai keterangan di mana kon yang dimaksud itu adalah jumlah kemunculan atribut pada kelas tertentu. Jadi kon yang dimaksud di sini merupakan jumlah kemunculan atribut. Selanjutnya adalah K. Sama seperti tadi, K itu adalah nilai parameter. Selanjutnya untuk kon C itu merupakan jumlah kemunculan kelas pada sampel C. Nah, jadi harus bisa dibedakan kalau tadi kon aja itu adalah atribut pada kelas, sedangkan untuk kon C itu adalah kemunculan kelas pada sampel C. Selanjutnya, N adalah jumlah total kejadian, sedangkan V itu adalah jumlah atribut pada sampel. Nah, untuk lebih jelasnya kita mungkin nanti akan lanjut ke contoh pembahasan atau contoh kasusnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Fikrul. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Kelvin atas waktunya. Nah, di sini saya akan memaparkan contoh kasus ataupun kasus yang sudah kelompok kami kerjakan, yaitu tentang multinomial net bias ya. Di sini dapat dilihat pada tabel berikut, di situ ada dataset itu yang terdiri atas training set dan test set. Adapun untuk training, nah itu adalah dalam bentuk data ya. Nah, data ya kalau bisa dibilang ini adalah khusus tentang kata-kata dalam sebuah dokumen. Nah, jadi di sini yang mau kita klasifikasikan itu adalah
apakah C pada test set itu China, iya atau tidak. Nah, pada training set itu terdiri dari atas 4. Yang pertama itu ada Chinese Beijing, Chinese. Nah, itu maka hasil C-nya adalah China, yes. Untuk yang kedua, Chinese Shanghai. Apakah itu China? Yes juga. Kemudian data yang ketiga, Chinese atau Macau. Itu hasilnya juga yes. Kemudian Tokyo, Japan, Chinese, dan hasilnya adalah no. Nah, jadi dari data training tersebut, bahwasannya dapat kita lihat dalam yang mau dicari itu adalah apakah C-nya pada data tersebut itu menghasilkan data yes atau no yang akan kita cari pada test set. Pada test set itu kan ada Chinese, Tokyo, Japan. Artinya pada data testing ini kita akan mencari apakah di hasilnya itu yes atau no di IC atau sama dengan China. Nah, berikut itu dapat kita lihat pada PC sama dengan 3/4 itu artinya adalah C itu kita sebut sebagai Cina ya, sebagai sampelnya. Kenapa 3/4? Yang pertama adalah dalam data dalam data training tertulis bahwasannya terdapat 3. Nah, 3 yang termasuk ke dalam data yes dari 4 data. Seperti contoh situ 3/4 itu artinya pada data training 1, 2, dan 3 itu termasuk data yes dan 4-nya itu adalah jumlah keseluruhan dari data training. Nah, selanjutnya pada P kemudian ada garis atasnya C itu kenapa 1/4 itu artinya ada satu data training yang menyatakan bahwa itu adalah bukan dari C atau China. Nah, makanya tertulis 1/4. Nah, kemudian kita akan mencari nilai dari jumlah atributnya ya. Kemudian di situ ada dapat dilihat P Chinese atau garis lurus C itu 5 ditambah 1 per 8 ditambah 6. Nah, dari mana kita bisa itu? Yang pertama dari adalah pengolahan jumlah atributnya. Nah, yang pertama 5 ditambah 1. 5 ditambah 1 itu adalah nilai dari count-nya, kemudian ditambah nilai parameternya. Nah, maka didapatkanlah hasilnya 6/14. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 3/7. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari untuk yang bukan Chinese. Nah, tadi kan yang kita cari adalah untuk nilai Chinese-nya dari jumlah atribut Chinese. Nah, untuk jumlah yang bukan Chinese, di situ ada nilainya 1 tambah 1 per 3 ditambah 6. Nah, dari mana? Nah, bisa kita lihat bahwa yang bukan China itu hanya ada 1, yaitu di Tokyo, yaitu dengan 3 kali pada jumlah total kejadian dan jumlah pada nilai parameternya ya. Nah, kemudian berdasarkan ini juga dapat kita lihat sebenarnya dari data tersebut ini kita mencari apakah nilai yang tersebut ini itu ada dua tempat sebenarnya yang kita cari, itu Chinese dan Tokyo. Selanjutnya itu dapat dilihat pada P Tokyo garis C sama dengan P Jepang itu nilainya 0 ditambah 1. Itu dapat dari mana? Yang pertama dari dapat jumlah atribut yang dapat kita lihat pada coba di slide yang sebelumnya, Pak. Sebelumnya. Ini adalah nilai dari yang kita cari pada tempat Tokyo. Tokyo dengan P-nya itu adalah Japan. Artinya pada perbandingan Tokyo dengan Japan, ini di mana apanya? Itu adalah 0 ditambah 1 per 8 ditambah 6. Nah, maka menghasilkan 1/14. Kemudian yang bukan Tokyo. Yang bukan Tokyo dan bukan Japan. Nah, itu ada nilainya 1 ditambah 1 per 3 ditambah 6. Nah, maka hasilnya adalah 2/9 secara penyederhanaannya. Oke.
Oke, slide selanjutnya Pak. Ya. Selanjutnya, nah ini selanjutnya dan yang terakhir, langkah terakhir dari algoritma multinomial naive Bayes ini adalah kita akan mencari berapa sih nilai dari pendekatan secara jumlah atributnya. Bahwasanya di situ tertulis adalah P si garis lurus, artinya yang termasuk China, dengan jumlahnya ada 5, yaitu data training dan dataset. Itu ada simbol kayak hampir yang ya, hampir mirip dengan tidak terbatas, yaitu ada 3/4. Nilai 3/4 itu diambil dari jumlah yang P sama PC, yang di atas itu kan ada nilai 3/4. Kemudian terdapat nilai 3/7. 3/7 ini dari mana? Yaitu nilai dari P Chinese yang termasuk dalam Chinese. Nah, kemudian kita pangkatkan 3. Nah, maka kemudian kita cari lagi dengan 1/14, terus dikalikan dengan 1/14 yang didapat dari ini yang termasuk dalam P Tokyo C. Nah, itu ada 1/14. Maka hasilnya adalah 0,0003. Nah, begitu juga dengan yang bukan Chinese yang paling bawah. Nah, di situ kan ada 1/4. 1/4-nya dari mana? Dari yang di atas, yaitu adalah P bukan Chinese ya, 1/4. Baru begitu juga untuk nilai untuk selanjutnya itu ada 2/9, itu didapat dari P yang bukan Chinese. Nah, baru untuk dikalikan dengan P Tokyo yang bukan Tokyo dan juga yang bukan termasuk dalam Jepang, itu 2/9. Maka hasilnya akan mendapatkan nilai 0,001. Jadi dalam kasus ini untuk data setnya dapat dilihat, coba kita kembali Pak ke halaman sebelumnya. Nah, pada data testingnya dapat kita lihat bahwa yang di nomor 5 ini bahwa dominannya itu adalah Chinese. Kenapa? Karena nilai yang dihasilkan itu adalah 0,003 tadi. Artinya untuk label yang kita isi pada tanda tanya tersebut ini adalah jawabannya adalah yes. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, ya kurang lebih ya mohon maaf, dan bila ada kesalahan ya dari kelompok kami yang mohon dimaafkan. Saya akhiri selaku pembawa terakhir dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.